Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di ruang cerita. Siapkan sebuah ruang dalam hati dan pikiran untuk kita bisa saling merasa. Karena sedikit ruang bisa membuat tenang. Selama beberapa hari ke belakang, saya mendapatkan cerita-cerita yang pernah juga saya alamin dan yang gak pernah juga saya alamin, bahkan ngebayanginnya aja itu tuh saya belum pernah gitu. Baru sekarang aja akhirnya bisa ngebayangin dan sedikit merasakan gitu, meski gak langsung ke diri saya pribadi. Cerita ini ada dari beberapa teman saya, ada dari beberapa sahabat saya dan juga teman. Ada yang ceritanya itu via DM Instagram, via chat WhatsApp, telepon, sampai video call mereka cerita. Seru banget sih ngedengerin cerita seseorang itu. Nah, semua cerita yang mereka share itu cukup jadi bahan pelajaran dan renungan untuk saya dan mungkin untuk semua pendengar ruang cerita. Dan dari mereka share cerita kehidupannya itu, saya jadi bisa belajar memaknai bagaimana kehidupan ini berjalan. Ada dua cerita menarik dari dua sahabat saya sewaktu SMA. Ceritanya ini sebenarnya masih berkaitan dengan peristiwa yang emang sedang terjadi saat ini di sekitar kita. Dan malam ini alhamdulillah teman atau sahabat saya ini mau banget untuk berbagi cerita yang sedang dialaminya. Sahabat saya ini bernama Dela. Dela ini beberapa hari yang lalu dia sempat melakukan perjalanan ke Malaysia bersama suaminya. Nah, ketika Dela dan suaminya ini melakukan perjalanan ke Malaysia, itu tuh belum sempat si 19 ini nih, si wabah 19 ini belum terlalu hits banget gitu, belum terlalu berdampak banget di negara kita ini. Jadi kan jadi kayak masih omongan-omongan seliuran-seliuran doang gitu, karena mungkin emang belum benar-benar mencuat gitu di media pun belum gitu. Jadi masih aman-aman aja tuh waktu dia berangkat. Nah, pas pulangnya itu, itu dia si 19 ini udah mulai mencuat tuh di media dan udah ada himbauan dari pemerintah untuk stay at home. Nah, si yang dari luar negeri ini kan statusnya, kalau dari luar negeri statusnya udah pasti ODP gitu kan. Nah, Dela ini masuk ke dalam orang yang statusnya itu ODP, orang dalam pengawasan. Nah, sekarang malam ini dia akan berbagi ceritanya tentang dia yang mengalami status ODP ini, seperti apa gitu rasanya, atau bahkan gimana kesehariannya dia. Insya Allah malam ini kita udah langsung tersambung sama Dela. Ini saya akan coba sambungkan dulu sih. Saya akan coba sambungkan dulu via telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dela. Halo. Jangan kaku. Pokoknya mengalir aja deh. Kamu mau cerita apapun silahkan di sini. Cuma kalau misalnya ada hal-hal yang emang nggak perlu kamu sebutin, namanya nggak usah disebutin, oke? Ya, silahkan. Oke, siap. Silahkan untuk bercerita di ruang cerita. Oke, jadi gini guys, aku tuh mau cerita kesan pesannya atau suka dukanya menjadi seorang ODP, orang dalam pengawasan, yang mana kan sekarang lagi heboh-hebohnya wabah virus corona kan. Iya, betul. Nah, kebetulan tanggal 12 Maret kemarin aku berangkat ke Malaysia dengan tujuan menemani suami gitu, karena suami ada pekerjaan di sana. Suami aku kebetulan seorang wedding videographer, yang mana dia dapat job wedding di sana. Terus dia ajak aku untuk sekalian ya hitung liburan mungkin, walaupun pada akhirnya bukan seperti liburan ya, karena kan keburu lockdown dan lain-lain seperti itu. Jadi kandas ya liburannya. Kenapa? Jadi kandas acara liburannya. Ya,
jadi kandas dan liburan yang paling memberikan banyak pengalaman berharga lah. Lanjut aja mungkin ya ceritanya. Jadi rencananya itu kan kita di sana itu di Malaysia itu sekitar 8 hari. Karena rencana pulang tanggal 20, dari tanggal 12 sampai tanggal 20, berarti 8 hari 7 malam. Tapi ternyata karena sebelum tanggal 20 itu sekitar tanggal 18 Maret pemerintah Malaysia mengumumkan kalau Malaysia lockdown gitu. Awalnya sih otomatis kan aku takut ya gitu, karena pikiran aku kan aku masih berada di sana gitu, belum sempat pulang ke negara sendiri gitu. Takutnya kan nggak bisa pulang atau gimana gitu kan. Nah, sampai pada akhirnya pas tanggal 20 tidak ada kontak sama sekali dari maskapai yang ngasih info yang kalau misalnya penerbangan kita dibatalkan, tidak ada sama sekali gitu. Makanya kita ya tenang-tenang aja, oh alhamdulillah mungkin kita masih bisa pulang lah gitu, karena kan kabarnya sih orang yang mau pulang ke negaranya masih diizinkan oleh pihak pemerintah Malaysia seperti itu. Sampai akhirnya hari Jumat ternyata penerbangan kita di cancel dan kita ditawari untuk penerbangan yang hari selanjutnya, hari Sabtu jam 6 sore waktu itu. Akhirnya kita pilih sebelumnya si petugas maskapainya itu menawarkan tiga tanggal gitu. Jadi Sabtu, Minggu, Senin gitu kan. Nah itu kita bisa pilih, otomatis kan saya sendiri karena pengen cepet pulang gitu, saya pilih yang hari Sabtu. Jadwal yang jam 6 sore. Oh udahlah gitu kan, udah fix, tiket udah dirubah gitu. Pas kemudian hari Sabtu saya datang lagi ke bandara, ternyata udah boarding, pokoknya udah tinggal masuk pesawat lah ya, tiket udah dapat, udah boarding, tinggal masuk pesawat. Ternyata ada kabar kalau misalnya sempat delay dulu sekitar 1,5 jam. Pikirannya mungkin pesawatnya dibersihkan dulu, makanya penerbangan delay, pikirannya ke situ. Belum nggak kita pikirkan sama sekali kalau akhirnya bakal cancel lagi gitu. Masih positif thinking baru berarti setelah baru setelah 1,5 jam itu berlalu, pihak maskapainya mengumumkan kalau misalnya penerbangan kita di cancel lagi untuk yang kedua. Kalau untuk aku pribadi itu untuk yang kedua kalinya, nggak tahu untuk penumpang yang lainnya. Dan kita diberi untungnya kita dikasih penginapan di hotel di dekat bandara itu. Mereka bilang penerbangannya dipindah ke hari esok jam 7 pagi. Jam 7 pagi jadi subuh itu kita otomatis kan udah siap-siap ya, karena kita mau boarding gitu. Selain itu kan kita harus perjalanan dulu ke bandara kan gitu, walaupun hotelnya dekat dari bandara. Sekitar jam 5-an kita berangkat bareng-bareng sama penumpang yang lain ke bandara. Baru mau, jangankan belum nginjak bandara, lantai luar hotel gitu. Kita masih di hotel, kita pas mau check out, pihak hotelnya, resepsionisnya bilang kalau ternyata penerbangannya di cancel lagi untuk yang ketiga kalinya berarti buat aku. Dan penerbangannya dirubah menjadi jam 7 malam, jam 7.20 malam, berarti setengah 8-an gitu. Baru pas malam harinya ternyata alhamdulillah kita bisa pulang ke Indonesia dengan keadaan sehat dan selamat. Nyampe rumah itu minggu malam, ya minggu tengah malam sekitar jam 12-an gitu. Untungnya sih kita sampai ke kota kita itu dalam keadaan malam-malam gitu ya. Soalnya kan banyak kekhawatiran juga yang dari kita gitu, karena kan orang-orang udah pada tahu lah gitu ya, karena Malaysia kan termasuk negara yang dengan kasus COVID yang paling banyak gitu kan. Cuma sekedar informasi aja gitu, barangkali ada orang-orang yang penasaran gitu dengan keadaan di Malaysia itu sendiri seperti apa. Kalau berdasarkan yang aku rasakan, kalau di sana jujur lah ya, bukannya mau membandingkan satu negara dengan negara yang lain, berdasarkan pengalaman aku, kalau di sana lebih kondusif. Di sana orang-orangnya masih
masih normal beraktivitas, cuma ya tetap waspada karena kelihatan lah ya orang-orang pasti waspada tetap. Orang-orang pada pakai masker kayak gitu, terus hand sanitizer bisa didapat di tempat-tempat umum gitu, nggak susah untuk didapat kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanya gimana nih keadaan di sana, ya berdasarkan pengalaman aku ya di sana kondusif aja gitu, nggak seheboh apa yang diberitakan di sini luar gitu lah ya oleh media gitu. Nah, hari pertama pulang, hari pertama di rumah nggak ada hal-hal aneh sih ya, cuma ada satu tetangga doang yang nanya, ternyata udah pulang, katanya alhamdulillah kalau misalnya udah pulang dalam keadaan sehat dan lain-lain gitu. Udah dari situ kan memang anjurannya kita melakukan self quarantine selama 14 hari gitu. Kita mulailah itu hari pertama kita self quarantine, kita nggak kemana-mana, paling ya kalaupun misalnya kita keluar itu ke laundry, hari pertama itu masih keluar karena ke laundry, terus ke supermarket juga kayak nyiapin kayak beli vitamin, terus nyiapin makanan yang sekiranya dibutuhkan ketika nanti self quarantine kayak gitu. Berjalan 2-3 hari tiba-tiba ya bukan tiba-tiba, jadi setelah yang nama ini ya, orang yang pulang dari luar negeri itu kan disebutnya ODP ya, semua orang yang baru pulang dari luar negeri itu dibilang ODP gitu, disebut ODP, statusnya gitu ODP. Jadi aku tuh dan aku di sini diminta pihak RT-nya untuk berkoordinasi dengan pihak RT itu sendiri dan pihak kesehatan yang mana RT ini mengacunya kemana gitu. Nah, aku suruh berkoordinasi gitu. Aku suka berkoordinasi gitu, teleponan sama ke RT-an gitu. Terus dapat WA juga dari pihak-pihak kesehatan yang disuruh untuk memantau aku gitu. Sampai akhirnya sekitar hari ketiga gitu, hari keempat saya tuh dapat telepon dari RT, katanya ada salah satu warga yang laporan ke beliau kalau misalnya tetangga itu ngelihat saya berkeliaran di luar gitu. Jujur saya kaget ya, soalnya dari awal dari hari pertama aku nyampe Indonesia pun, aku nyampe kota sendiri pun, nyampe rumah, aku udah tahu gitu, aku udah sadar diri aku baru pulang dari Malaysia dan mau self quarantine gitu. Dan tiba-tiba ada kabar seperti itu, ya jujur kaget lah ya. Aku coba tanya siapa orangnya, ya mungkin karena takutnya jadi masalah panjang, RT-nya nggak ngasih tahu gitu. Yang aku paling tidak suka adalah itu bukan kasus pertamanya adalah waktu maghrib, kalau nggak salah maghrib sih, suami aku tuh bilang ke aku, kamu ini kenal nggak sama cewek ini gitu. Dilihatlah aku namanya, enggak kenal teh, kata aku teh. Terus nggak ada kok Sunda banget, Sundanya keluar ya, sorry. Terus aku bilang kan ke suami, di sini nggak ada kok warga yang namanya ini, setahu aku, kata aku gitu. Karena jujur jauh sebelum aku pergi ke Malaysia pun gitu, hari-hari biasa pun aku termasuk orang yang jarang bersosialisasi dengan tetangga gitu. Karena pertama aku lebih banyak waktu di luar daripada di rumah gitu, lebih banyak waktu di tempat kerja gitu ya. Kedua, memang aku nggak terlalu suka gitu, karena di sini kan kebanyakannya ibu-ibu, anak-anak mudanya kan pada kuliah di luar, terus kayak pada kerja di luar gitu. Jadi kalaupun misalnya aku bersosialisasi dengan tetangga, pasti bersosialisasinya dengan ibu-ibu gitu, yang mana kan nanti aku bisa kebawa ibu-ibu gosip kan, parah juga ya nggak? Jadi ya udahlah, mending nggak usah bersosialisasi gitu. Tapi dalam maksudnya dalam porsi positif ya, bukan dalam porsi negatif gitu. Nah aku lihat namanya nggak kenal sama sekali gitu, tapi aku lihat fotonya itu dia berfoto berdua sama mungkin suaminya. Pas aku lihat foto cowoknya, ternyata aku kenal cowoknya gitu, dan ternyata cowoknya itu adalah tetangga saya di sini gitu.
Terus dia itu bilang katanya dia itu komen di salah satu postingan salah satu akun penting di kontak saya gitu, dan dia bilang kalau misalnya tetangga saya, dia bilangnya gini di komenannya, ada tetangga saya yang baru pulang dari Malaysia tapi dia terlihat santai dan tidak mengisolasi diri selama 14 hari. Jujur saya di situ kalau disebut emosi pasti emosi ya, karena pertama saya nggak tahu dia siapa, kedua saya nggak pernah ketemu sama dia sama sekali, nggak pernah sama sekali tahu wajahnya pun nggak pernah. Ketiga, apa yang dia bilang kalau aku tidak mengisolasi diri itu sangat tidak benar gitu. Percuma berarti ya aku dari hari pertama nggak kemana-mana kalau misalnya tetangga masih ngiranya aku masih berkeliaran atau gimana gitu, percuma juga kan. Nah dan di situ banyak kan komentar-komentar dari warga-warga lain gitu kan, netizen lain yang seolah-olah kayak membela si mbak itu gitu. Oh laporin aja mbak ke RT RW-nya bla 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 bla. Kalau mbak nggak berani lapor biar saya aja yang lapor, mbak bisa sebutin nama dan alamatnya aja, kayak gitulah, sok-sok pahlawan kayak gitulah. Terus di salah satu komenan itu dia komen ke salah ssatu orang, dia itu jadi ada yang nanya, jadi salah satu orang di situ ada yang nanya kira-kira pulangnya kapan itu, dari kapan, dan si mbak ini tuh bilangnya dengan PD-nya, dengan sok tahunya bilang dia tetangga aku ini datang dari Malaysia ini udah seminggu yang lalu gitu. Dia dengan PD-nya, dengan sok tahunya tuh bilang kayak gitu, padahal aku baru sampai kota aku sendiri, baru sampai rumah itu hari Minggu kemarin, yang mana baru sekitar 3-4 hari aku ada di rumah gitu. Otomatis otomatis lah saya emosi gitu kan, kesel. Saya curhat lah ke kakak saya gitu, karena saya nggak mau curhat ke ibu saya karena takut kepikiran gitu kan. Maklum yang namanya orang tua gitu. Saya akhirnya curhat ke kakak saya mungkin nggak terima adiknya diperlakukan seperti itu. Akhirnya dia kirim direct message ke si mbak itu gitu. Ketika dikirim direct message, ditanya-tanya, dia seolah tidak mengaku gitu. Dia bilang saya tidak ada tujuan untuk nyinyir, saya pun nggak kenal sama orangnya. Halo? Udah gak? Waduh, kayaknya keputus nih teleponnya. Kenapa ya? Coba bakal saya hubungi kembali Delanya. Coba kita hubungkan lagi, oke? Ini dia. Oke, sempat keputus ya tadi, Del? Iya, mungkin sinyalnya agak kurang ini kali ya. Iya betul. Yaudah lanjut lagi aja ceritanya. Oke, siap. Jadi setelah dikirim direct message, dia ya seperti ketakutan gitulah ya, yang namanya tahu lah ya. Sekarang kan orang-orang tuh kayak cuma beraninya tuh di sosmed gitu. Giliran udah ketahuan, nangis-nangis, minta maaf, bikin video viral, udah cukup gitu kan. Nah dia tuh bilang, oh saya nggak ada tujuan buat nyinyir katanya. Terus lagian juga saya nggak kenal sama orangnya. Nah itulah yang jadi pertanyaan saya gitu. Kalau misalnya si mbak itu nggak kenal sama orang tersebut, kenapa dia bisa membuat statement yang seperti itu, seolah-olah dia tahu orangnya, seolah-olah dia melihat sendiri orang tersebut berkeliaran gitu kan di luar. Nah udahlah, beres cerita itu, saya telepon ke RT-nya untuk laporan biar pihak RT-nya menasihati mbak itu untuk tidak menyebarkan hoax lagi gitu kan, karena bisa dibilang itu hoax ya gitu. Kalau misalnya saya tipikal orang yang rajin bikin laporan, ataupun saya punya duit banyak gitu ya, si mbaknya harus bersyukur sih, karena saya bukan orang yang punya banyak duit. Jadi kalau misalnya saya punya banyak duit dan rajin untuk laporan, mungkin si mbak bisa aja saya laporkan atas penyebaran hoax ya, yang mana dalam situasi gini tuh penyebaran hoax itu bisa dipenjarakan kan. Iya, karena lagi genting-gentingnya juga kan.
Iya betul. Nah bereslah satu masalah itu, selang beberapa hari, selang 2 hari gitu. Pas pas besoknya tuh saya, pas setelah kejadian itu, pas besoknya saya mikir akan ada apa masalah apa lagi nih dari tetangga gitu kan. Terus setiap hari itu pikiran aku tuh kayak gitu karena selama ini beberapa kali aku dapat telepon dari RT itu, kebanyakannya itu laporan-laporan masalah dari warga gitu, gosip-gosip dari warga gitu. Selang beberapa hari nggak ada telepon sama sekali. Oh berarti aman kata Putih, nggak ada yang nyinyir lagi gitulah. Nah baru setelah 2 sampai 3 hari dari kejadian itu, saya dapat telepon lagi dari pihak RT. Dia bilang ada salah satu warganya yang kembali lapor ke dia kalau dia melihat aku berkeliaran di luar, bahkan melewat ke depan rumahnya, katanya begitu. Jujur di situ udah emosi saya udah nggak bisa ditahan lagi ya gitu. Karena kenapa sih orang-orang tuh bisa segampang itu memberikan info-info yang tidak benar, yang bisa memancing kepanikan orang lain gitu. Jadi kan sekarang itu kan situasinya kan lagi panik. Mohonlah gitu orang-orang tuh jangan membuat tambah panik orang-orang gitu. Stay chill aja kali ya. Iya betul, stay chill gitu kan. Ikhtiar aja yang penting gitu kan, melakukan hal-hal yang positif gitu. Betul. Daripada bully orang, daripada cemooh orang gitu kan. Setuju banget. Nah di situ saya jelaskan bla 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 bla. Ya saya nggak terima lah, jujur gitu ya, karena saya tahu diri lah gitu, saya sadar diri dari awal tuh udah karantina gitu. Apalah arti karantina aku yang udah aku lakukan gitu, kalau misalnya orang-orang di luar tuh masih mikir kalau aku tuh berkeliaran gitu. Aku jadi curiga apakah aku punya kembaran gitu di luar gitu. Kenapa orang-orang sampai sering melihat aku berkeliaran di luar padahal akunya sendiri ada di rumah gitu. Kamu jadi trendsetter ya. Kali. Kamu jadi trendsetter itu sebenarnya. Iya kali ya. Tetangga kamu tuh apa ya, kayak kagum kali sama kamu. Duh, jadi udahlah, dari situ saya ngobrol-ngobrol, terus kata RT-nya ya udah. Saya paling tidak suka ada omongan seperti ini ya, kayak udah ya nggak usah terlalu dipikirin gini gitu. Rasanya pengen banget ngebalikin gitu, gimana perasaan kalian ketika kalian ada di posisi saya gitu, yang mana kita sudah berusaha ikhtiar sesuai anjuran yang dianjurkan pemerintah, terus tiba-tiba netizen yang budiman itu menggosipkan kalian gitu. Apakah kalian bisa berpikir positif gitu? Apakah kalian bisa tidak memikirkan masalah itu? Ya kalau aku pribadi sih ya nggak bisa gitu, nggak mikirin masalah itu, karena ya gimana saya mau bebas pikirannya gitu kan kalau tiap hari itu dicekokin terus sama gosip-gosip yang nggak benar gitu. Makanya kalau misalnya saya disuruh untuk menjaga kesehatan gitu, disuruh untuk menjaga kesehatan mental juga, saya harap lah ya untuk orang-orang terdekat, orang-orang yang nggak kenal gitu, kalau misalnya sekiranya kita nggak pantas amat untuk ngomong mah, ya udah mending nggak usah ngomong lah gitu, daripada bikin orang tersebut down gitu kan. Justru kita tuh harusnya nggak kasih support mereka gitu, kasih support ke ODP itu gitu. Kalau misalnya dia tuh harus optimis, optimis kamu tuh bakal sehat gitu. Karena kan setahu aku kalau ODP itu kan emang belum positif juga ya kan, jadi emang masih dalam pemantauan. Nah itu bisa jadi dia negatif ya kan. Iyalah. ODP itu tingkatan yang paling bawah gitu. Betul. Jadi kayak ODP, PDP, baru kan itu kayak positif kayak gitulah gitu. Betul. Jadi kalau menurut aku, dibandingkan harus dibully, dibandingkan harus dicemooh, dibandingkan harus disudutkan gitu gara-gara dengan status ODP-nya itu, lebih baik kita support lah. Betul. Lebih baik kita support, lebih baik kita hibur dia gitu, kita yakinkan dia kalau
orang itu tes sehat gitu, walaupun dia udah punya status ODP gitu. Jujur ya, kalau boleh bilang gitu, apa yang saya rasakan sekarang ketika menjadi status ODP ini seumur hidup, baru kali ini aku menjadi status ODP, yang aku rasakan itu seperti buronan gitu. Bahkan ada anjuran dari pemerintah untuk berjemur pun setiap jam 10 selama 15 menit aku berusaha berjemur gitu ya di depan teras rumah. Itu tuh orang-orang ngeliatin, itu tuh di teras rumah sendiri loh gitu. Aku tuh berjemur di teras rumah sendiri, bukan di teras rumah tetangga, bukan di teras rumah orang lain gitu. Tapi orang-orang tuh kayak ngeliat, ih ngapain mau keluar gitu, itu nggak boleh keluar atau harus di rumah gitu. Halo gitu kan. Pihak puskesmasnya aja membolehkan, mengizinkan aku untuk berjemur di depan rumah gitu, karena emang perlu kan berjemur tuh gitu. Jadi ya itulah yang dirasakan tuh kayak seperti buronan gitu. Makanya di sini aku selain sharing pengalaman aku selama menjadi status ODP ini, aku juga mau ngasih tahu lah ke orang-orang yang di luar sana, kalau misalnya kalian bertemu sama orang yang dengan status yang sama, dengan status ODP atau misalnya PDP atau positif sekalipun harus waspada. Kenapa? Iya, ataupun sekalipun positif gitu, harus ya tetap ngerangkul lah. Sekalipun positif, kalian tuh harus waspada ya. Tentu saja harus waspada gitu. Terus tapi jangan sampai menjatuhkan mental orang tersebut gitu. Ayolah gitu, kalau kalian ketemu orang dengan status tersebut, kalian bantu dia dengan cara menghibur dia gitu. Gak usah dengan kalian ketemu mereka, gak usah gitu. Dengan kalian tidak ngomongin yang negatif pun mereka sudah merasa terhibur, mereka sudah merasa orang-orang mensupport dia gitu. Tanpa kalian melakukan sesuatu yang spesial pun untuk mereka gitu, gak usah perlu jauh-jauh datang ke rumahnya terus ngasih hadiah gimana, jangan sedih ya gini, gak usah gitu. Cukup kalian diem, kalian gak usah gosipin, kalian justru support dia, mau lewat WA, mau lewat telepon, mau lewat voice note, atau apapun itu gitu. Kalian support, kalian kasih kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat yang bikin dia kembali optimis kalau dia itu bisa sehat gitu. Itu tuh udah cukup gitu, itu tuh udah cukup bikin mood orang itu tuh balik lagi gitu, dibanding dia kamu tuh ODP, nggak boleh keluar gitu, nggak boleh deket-deket aku, jangan nanti kamu bawa virus gini, dibanding kata-kata yang kayak gitu. Kata-kata sekecil apapun itu bisa bikin sakit hati gitu. Jadi ayolah orang-orang di luar sana, mari kita lebih bijak lagi. Bukan, aku di sini ngomong kayak gini bukan menyuruh kalian untuk tidak waspada, tidak, karena jujur aku sendiri pun aku takut ya gitu. Siapa sih orang di belahan dunia ini yang nggak takut sama coronavirus gitu kan? Betul. Semua orang pasti takut sama coronavirus gitu. Cuma kan ada istilah, kalau misalnya pikiran kita positif, sistem imun kita juga bakalan ikut sehat gitu, ikut kuat gitu. Jadi jangan terlalu fokus dengan kesehatan jasmani saja gitu, pikirkan juga dengan kesehatan mental gitu. Betul. Karena sering kerasa kan kalau misalnya mental kita down, itu tubuh tuh gampang banget sakit gitu, gampang banget kerasa apa-apalah gitu. Nah kayak gitu sih sejauh ini. Jadi hari ini tuh hari ke-6 aku karantina. Pengalamannya ya seperti itu gitu. Banyak banget suka dukanya, kayaknya sih lebih banyak dukanya juga sih, karena ya dengan nyinyiran orang-orang di luar seperti itu. Tapi mungkin tidak semua orang yang berstatus ODP mengalami hal yang sama dengan aku gitu, karena itu pun tergantung lingkungan dia di rumahnya gitu kan. Kadang ada tetangga tuh yang malah justru baik gitu, mensupport gitu. Ada juga yang tetangga yang gak bisa mencerna dengan pikiran jernih gitu, akhirnya nyinyir gitu ya, kayak gitu ya, seperti itulah. Oke, lumayan ya, agak-agak ya sedih sih sebenarnya ya kalau saya ada di posisi kamu, juga pasti ngerasain hal yang sama. Udah pasti semua juga pasti ngerasain hal yang sama. Oke, gitu aja nih Del, nggak ada yang mau ditambahin lagi atau nggak ada yang mau diceritain lagi? Enggak sih, cuma mau minta maaf aja kalau misalnya ada salah-salah kata selama tadi aku
ngobrol. Mudah-mudahan tidak ada pihak manapun yang tersinggung, karena itu tujuan aku untuk sekedar sharing aja pengalaman aku sebagai status ODP ini gitu, dan untuk secara tidak langsung mengedukasi juga orang-orang di luar sana supaya lebih bijak lagi ketika bertemu orang dengan status-status tersebut gitu. Jangan sampai orang yang tadinya sehat gitu walaupun dengan status ODP gitu tiba-tiba jadi down karena omongan-omongan di luar sana yang bikin mentalnya down kayak gitu. Jadi terus juga aku juga mau minta doanya untuk semuanya. Mudah-mudahan setelah 14 hari nanti pun aku sama suami bisa sehat-sehat. Amin, Kita juga bisa mendoakan, kita juga bisa membuktikan kepada orang-orang yang selama ini mencemooh kita, yang selama ini malah nyinyirin kita, kalau kita tuh sehat dan tidak membawa virus apapun. Pasti kita doain ya teman-teman. Iya, insya Allah pasti kita semua bakalan ngedoain, dan semoga orang-orang yang di luar sana pun yang emang saat ini menjadi status ODP, semoga mereka pun hasilnya ternyata negatif gitu ya. Jadi biar udah cukup sampai di sini aja gitu loh, si 19 ini berkeliaran. Oke, Dela, semoga semoga diberikan kesehatan selalu sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga tetangga-tetangganya juga diberikan pikiran yang cerah gitu, yang terbuka, biar enggak seperti itu lagi gitu. Biar enggak usah nyinyir lagi. Malah semoga Allah itu ngasih pikiran ya udah ayo kita saling gitu kan, sama-sama menjaga kayak gitu ya. Oke. Betul. Oke, see you Dela. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Bye. Oke, thank you so much guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia cerita salah seorang sahabat saya, Dela, yang saat ini memang menjadi status ODP untuk kasus wabah yang sedang menimpa kita. Sedih banget sih dengernya. Sedih banget jujur. Kalau saya menjadi sahabat itu sedih banget. Dan mungkin kalau saya pun jadi dia gitu, perasaan kecewa, terus marah, kesel, itu tuh pasti udah ada gitu dalam diri saya. Cuma ya kalau kita berlarut ada dalam perasaan negatif tersebut, yang nggak baik juga gitu buat diri kita, buat psikis ataupun buat badan kita gitu kan. So, untuk Dela, sahabatku, ataupun teman-teman lainnya yang saat ini statusnya ODP, jangan panik, jangan merasa kalau kalian itu beda dari yang lain, karena ingat, ODP itu belum tentu positif. Dan sekalipun positif, jangan lemah. Please jangan lemah. Jangan patah semangat, karena kamu pasti sembuh. Buang jauh-jauh pikiran negatif yang orang lain katakan sama kamu. Semangat terus, stay healthy. Dan buat orang-orang di luar sana yang merasa panik berlebihan, please, gak semua flu atau batuk atau orang yang baru pulang dari luar negeri atau bahkan luar kota itu bakal terjangkit wabah 19 ini. Pahami dulu gejalanya, pahami penanganannya seperti apa. Saya tahu kita semua pasti merasa khawatir, saya tahu banget, dan saya pun merasakannya gitu. Saya juga khawatir gitu. Tapi please, sewajarnya aja. Tetap berpositif thinking sama sesama. Justru di saat seperti ini nih, baik itu kita saling bantu, kita saling support satu sama lain. Wabah ini tuh nggak bakalan hilang kalau pikiran dan tingkah laku kita seringnya tuh ya nurunin mental seseorang gitu. Seseorang tuh jadi mental breakdown aja akhirnya, terus senengnya ngehujat orang aja di medsos gitu. Nggak bakalan pergi dia. Ayo, udah, saling rangkul aja. Kita usir bareng-bareng si 19 ini. Kita hilangkan, kita cegah bareng-bareng. Oke? Sabtu depan kita bakal share cerita salah satu sahabat SMA saya juga, masih sahabat SMA. Pastinya bakal seru karena yang satu ini, dia ini bakalan share cerita bahagianya. So, jangan lupa dengerin Ruang Cerita ya. See ya!
Oh iya, satu lagi lupa saya. Saya nggak akan berhenti buat terus kasih semangat untuk teman-teman yang masih harus bekerja tanpa WFH. Untuk para tim medis, polisi, tentara, pejuang jalanan, entah itu driver ojol, para pedagang, supir angkot atau yang lain sebagainya, tetap semangat. Semoga lelahmu menjadi lelah dan semoga langkahmu selalu dilindunginya. Jangan lupa pakai hand sanitizer, pakai maskernya, dan saling menjaga sesama. Oke? Buat kamu, siapapun kamu di sana yang tentunya dengerin Ruang Cerita, jangan lupa sikat gigi, wudhu, sholat isya, berdoa bagi umat muslim, matikan lampu tidur dan tarik selimutmu. Semoga tidurmu nyenyak. See you.